warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya. Nah, di video kali ini aku bakalan memberikan tips dan trik gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu kurang dari 12 bulan ya. Nah, di sini aku bakalan sharing tentang pengalaman pribadi aku selama membangun channel YouTube ini sampai aku bisa tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, tentunya persyaratan pertama yang harus kita penuhi yaitu kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik supaya kita bisa bergabung di program partner YouTube. Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Dan kalau udah, mari kita langsung aja ke videonya. Tips yang pertama yaitu buat konten yang banyak dicari penonton. Nah, kenapa? Karena supaya video kita itu nantinya bakalan ditonton oleh banyak orang, karena kita bikin video-video yang emang banyak banget dicari penonton gitu. Misalkan tentang tutorial make up, gaming, tutorial hijab, pokoknya konten-konten yang banyak dicari penonton kayak gitu ya teman-teman. Penonton juga pastinya akan terbagi ke beberapa segmen gitu. Nah, jadi salah satu cara yang efektif untuk kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yaitu kita harus membuat konten yang banyak dicari penonton kayak gitu ya teman-teman. Tips yang kedua yaitu membuat judul yang mengandung kata kunci. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita membuat judul yang gak mengandung kata kunci, pasti video kita nanti akan susah ditemukan oleh penonton gitu. Nah, jadi salah satu caranya kita harus membuat judul video yang mengandung kata kunci. Contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman mau bikin video tutorial hijab. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja di pencarian YouTube tutorial hijab. Nah, terus hasil pencarian itu ke bawahnya dia itu merupakan kata kunci ya teman-teman. Jadi adalah kalimat yang sering dicari oleh penonton gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan judul dengan cara riset kata kunci terlebih dahulu di penelusuran YouTube ya teman-teman. Nah, itu adalah cara yang efektif supaya video kita itu mudah ditemukan oleh orang lain gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan ngasal bikin judul videonya. Nanti kalau misalkan judul videonya itu ngasal dan gak mengandung kata kunci, nanti video kita itu bakalan susah ditemukan oleh orang lain gitu. Apalagi kita sebagai YouTuber pemula gitu kan teman-teman. Nah, untuk membuat judul video, teman-teman bisa juga menggunakan cara ini. Teman-teman tinggal searching aja di pencarian YouTube ya. Terus teman-teman misalkan mau bikin konten tentang tutorial hijab. Nah, teman-teman lihat di video yang paling atas direkomendasikan oleh YouTube. Nah, teman-teman lihat itu judul videonya. Nah, dan teman-teman bisa menggunakan judul video yang sudah ditonton oleh banyak penonton gitu teman-teman. Dan judulnya itu harus sesuai dengan isi video kita ya teman-teman. Tips yang ketiga yaitu isi deskripsi video kita. Nah, kenapa? Karena di deskripsi video kita juga bisa menyantumkan kata kunci di situ, teman-teman. Jadi, nanti video-video kita itu bisa mudah ditemukan oleh penonton. Nah, sayang banget nih kalau misalkan deskripsi videonya itu nggak diisi gitu atau kosong gitu deskripsinya. Itu bener-bener sayang banget. Nah, teman-teman jangan sampai kosongin deskripsi videonya karena kan terutama untuk YouTuber pemula ya. Karena kita bisa mengisi deskripsi videonya itu dengan kata kunci teman-teman. Terus juga teman-teman bisa menambahkan informasi tambahan di deskripsi video. Misalkan teman-teman bisa cantumkan kalau misalkan orang lain yang mau endorse ke teman-teman, teman-teman bisa cantumkan lewat mana gitu. Terus teman-teman juga bisa tambahkan rekomendasi video yang lain dan teman-teman bisa tambahkan tag juga atau tagar ya di situ. Pokoknya deskripsi videonya itu jangan sampai kosong ya teman-teman. Jadi teman-teman harus isi deskripsi videonya. Yang keempat yaitu tambahkan tag di video kita. Nah, jadi teman-teman setiap kita mau upload video ke YouTube, teman-teman pastikan harus isi tagnya. Nah, dan tag itu biasanya 500 karakter ya teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman isi semua tuh sampai penuh, sampai 500 karakter gitu tag videonya gitu. Tag itu adalah kata kunci deskriptif yang dapat ditambahkan ke video kita untuk memudahkan penonton menemukan video kita teman-teman. Nah, jadi kalau kita nanti pakai tag, video-video kita itu akan mudah ditemukan oleh penonton teman-teman. Pastinya nanti akan bisa untuk menambah
jam tayang dan subscriber kita gitu. Tips yang kelima yaitu buat thumbnail yang menarik. Nah ini nggak kalah penting nih teman-teman, karena kalau misalkan orang lain mau menonton video kita, itu mereka pasti tertarik karena mereka melihat thumbnailnya terlebih dahulu atau cover video ya teman-teman. Nah kalau misalkan thumbnail kita udah bagus nih, udah menarik, udah sesuai dengan video yang diharapkan oleh penonton, pasti nanti penonton itu nggak segan-segan lagi buat klik video kita teman-teman. Dan kualitas gambarnya juga harus bagus ya teman-teman, harus bener-bener full HD gitu, nggak boleh yang ngeblur, nggak boleh yang kualitasnya rendah gitu. Jadi harus pakai gambar yang kualitasnya tinggi. Nah teman-teman bisa cari cara gimana bikin thumbnail yang menarik, pasti ada banyak banget teman-teman tutorialnya. Nah kalau aku sih biasanya bikin thumbnailnya itu di PicsArt atau di Pixellab, dua aplikasi itu ya teman-teman, PicsArt dan Pixellab. Nah jadi thumbnail ini penting teman-teman, teman-teman harus perhatikan thumbnailnya. Tips yang keenam yaitu tambahkan e-card. Nah, apa sih e-card? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat video orang lain nih dan mereka mengarahkan penontonnya untuk menonton video yang mereka maksud seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah e-card ya, teman-teman. Nah, jadi dengan cara seperti ini juga bisa berpotensi untuk menambahkan viewers, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa bikin e-card. Caranya teman-teman tinggal lihat aja tutorial di YouTube, pasti ada cara membuat e-card gitu. Nah ini bisa untuk menambah jam tayang teman-teman. Tips yang ketujuh yaitu menambahkan end screen atau layar akhir. Nah kalau misalkan kita posting video-video baru, pasti postingan video-video kita yang terlama itu bakalan tenggelam ya teman-teman. Nah dan teman-teman bisa mempromosikan video lama teman-teman di layar akhir ini atau di end screen, dan ini bisa membuat video lama teman-teman itu bisa ditonton kembali oleh penonton gitu, dan nantinya pasti akan menambahkan jam tayang. Nah bisa juga misalkan teman-teman merekomendasikan video yang berhubungan dengan video yang teman-teman buat pada saat itu. Misalkan teman-teman bikin video tentang cara pakai soplen. Nah, di layar akhirnya teman-teman bisa merekomendasikan video cara merawat soplen. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dan teman-teman juga bisa menambahkan elemen video, merekomendasikan video terbaru gitu. Pokoknya teman-teman bisa belajar lah gimana caranya menambahkan end screen atau layar akhir di tutorial YouTube, banyak pokoknya. Tips yang ke-8 yaitu buat video pendek atau video short. Nah, kenapa? Karena dengan video short ini kita bisa menambah subscriber kita, teman-teman. Apalagi kalau video shortnya itu menarik gitu. Nah, pasti bakalan banyak banget orang yang penasaran dan mengklik video short tersebut. Nah, dan ini juga berpotensi untuk menambah subscriber kita, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bikin video short yang videonya itu berdurasi kurang dari 1 menit, terus ukuran videonya itu 9:16 dan dia itu ukuran vertikal, teman-teman. Tips yang ke-9 yaitu bikin video di atas 8 menit. Kenapa? Karena kalau misalkan video-video kita itu durasinya pendek-pendek, kemungkinan akan lama untuk kita mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, jadi teman-teman bisa membuat video yang durasinya itu di atas 8 menit supaya kita bisa cepat menembus 4000 jam tayang, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman video-videonya itu misalkan cuma 1 menit, 2 menit, nah itu kemungkinan akan lama ya teman-teman untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini, bikin video di atas 8 menit. Tips yang ke-10 yaitu upload video secara rutin. Nah ini penting banget teman-teman, terutama buat kita YouTuber pemula. Nah sebenarnya bukan cuma YouTuber pemula, tapi YouTuber yang udah lama juga. Mengapa dia bisa sukses gitu? Ya karena mereka itu konsisten, bisa mengupload videonya itu secara rutin, bahkan hampir setiap hari ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita mengupload video kita secara rutin hampir setiap hari, itu memungkinkan video-video kita itu akan muncul di rekomendasi, dan juga kita menunjukkan bahwa channel kita itu adalah channel yang aktif, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai vakum nih, lama gak bikin video selama berbulan-bulan.
Nah, ya minimal teman-teman usahain seminggu sekali bikin video. Karena kalau misalkan kita udah bikin channel YouTube, berarti kita harus berkomitmen dong kalau kita itu akan mengupload video ke YouTube secara rutin gitu. Ya nggak setiap hari banget sih, ya minimal seminggu 2 kali, atau teman-teman bisa tingkatin lagi jadi seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Kalau kita rutin upload video, pasti nanti subscriber dan jam tayangnya itu akan bertambah seiring berjalannya waktu, teman-teman. Karena kita nggak bakalan tahu video mana yang akan paling banyak ditonton nantinya gitu. Ya udah, berarti tugas kita upload video aja terus secara konsisten. Tips yang ke-11 yaitu bagikan video ke media sosial kita. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita bagikan video kita ke media sosial kita, misalkan ke WhatsApp, ke Facebook, terus juga ke Instagram, ya mungkin salah satu dari teman kita itu ada yang penasaran, jadi mereka menonton video kita gitu. Nah, itu juga pasti akan berpotensi untuk menambah subscriber dan jam tayang kita, teman-teman. Jadi teman-teman jangan malu untuk share video teman-teman ke media sosial. Tips selanjutnya yaitu teman-teman bisa gabung di grup YouTuber pemula. Nah, banyak banget dari mereka yang juga sama-sama membutuhkan dukungan dari teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan kita udah saling dukung, saling support, pasti nanti akan lebih cepat juga untuk bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke teman-teman, jadi itu dia tips dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Pokoknya jangan patah semangat, tetap semangat, karena aku juga masih belajar dan aku juga masih butuh support dari teman-teman semua dengan cara subscribe YouTube channel aku. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe dan udah support YouTube channel aku. Semoga video-video aku itu bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.